Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber channel Mas Daeng dimanapun Anda berada, dan teman-teman pemirsa YouTube di seluruh penjuru Indonesia. Kali ini Mas Daeng mau bahas sedikit tentang obat yang diklaim sebagai untuk menyembuhkan penyakit corona, terutama dalam kasus sekarang ini adalah COVID-19. Beberapa waktu lalu, sekitar 2 minggu yang lalu, saya mendapatkan suatu video yang menerangkan bahwa seorang bapak di satu daerah itu, di Lampung terutama, itu daerah Lampung Selatan, dia mengklaim bahwa dia bisa menyembuhkan atau dia memiliki obat untuk penyakit corona, spesifiknya adalah COVID-19 seperti ini. Nah, yang seperti apa sih, sementara pemerintah kita sendiri pun itu sampai saat ini belum menemukan, atau istilahnya secara dunia juga belum ada obat untuk vaksin corona ini, seperti itu. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita simak videonya tentang obat tersebut. Ya, saya mungkin orang pertama di dunia yang berani makan virus corona. Jadi apa yang menjadi andalan saya? Ditulis di sana, orang Lampung Selatan merasa punya obat corona. Benar Pak, saya punya obat pencegah corona, mungkin boleh dibuktikan. Ada, pertama, daun kelor cegah corona. Daun kelor bisa untuk mencegah corona. Kedua, mioterapi cara sehat termurah tanpa obat bisa juga cegah corona. Yang ketiga, bawang merah bisa cegah corona. Tolak angin sido muncul bila berkolaborasi dengan semua ini juga ampuh untuk cegah corona. Itu di sayur. Kelor sayur, Pak. Ya, kelor dibuat sayur. Daun kelor ini bisa dibuat sayur. Yang kedua dibuat bubuk. Buat bubuk ini ambil tulang daunnya, dijemur. Sesudah itu digiling. 2 hari saja dijemur dia udah bisa digiling halus. Nah, ini tinggal 1 sendok makan saja diseduh dengan air setengah gelas. Minum selagi hangat-hangat, itu sudah bisa mencegah, cukup sehari atau 2 hari sekali saja. Nah, itu daun kelor. Yang kedua, kita pakai mioterapi, cegah corona dengan mioterapi. Apa itu mioterapi? Cara sehat termurah tanpa obat ini mioterapi ini, modalnya hanya jas hujan. Pakai jas hujan, boleh sambil duduk, sambil tidur, sambil nonton TV. Cara kerjanya dibuat banjir keringat. Racun tubuh Anda didorong keluar bersama keringat. Tinggal pakai jas hujan, duduk, sesudah dipakai, cuman tambahkan di ujung tangan ini slop, biar ketutup semua dengan plastik, biar ketutup semua. Kalau soalnya jas mioterapi ini belum dibuat, kita pakai jas hujan dulu. Nanti kalau jas mioterapi ini di ujung jari tangan, di ujung jari kaki itu menutup. Minum air hangat sebanyak-banyaknya supaya racun tubuh Anda didorong keluar bersama keringat. Untuk lebih jelasnya, klik di ini dan siap menelan ludah orang yang terkena infeksi corona. Baik ya, itu tadi videonya. Jadi ada yang unik dari video ini. Yang pertama, Bapak ini dia mengklaim pertama berani, orang satu-satunya orang di dunia yang berani memakan atau menelan air liur atau ludah dari pasien yang positif corona 19 atau COVID-19. Yang kedua, kemudian dia mengklaim bahwa dia memiliki obat untuk pasien yang terkena penyakit corona. Nah, di video itu setelah kita tonton secara langsung, bahwa obat ternyata yang dia maksud itu adalah obat untuk mencegah, bukan untuk mengobati. Jadi ini saya cukup aneh juga kalau dia mengklaim bahwa dengan bahan-bahan alam yang tadi itu bisa menyembuhkan penyakit corona, karena dia juga belum bisa memberikan bukti lah bahwa apakah di rumah sakit yang dia datangi yang ada pasien corona COVID-19 itu bisa diobati dengan metodenya dia itu. Nah, yang menarik adalah bahwa obat-obat yang dia maksud itu adalah obat-obat berbahan dasar alam, misalnya kelor, bawang merah, kemudian dan beberapa rempah-rempah yang lain. Nah, ini kan cukup aneh kalau kita mengatakan bahwa obat, sementara obat itu ya sepanjang yang saya ketahui yang namanya obat itu pasti memiliki efek samping.
Seperti itu. Nah, bagaimana dengan obat-obat yang berbasis tumbuhan? Nah, kali ini saya akan memberikan sharing sedikit bahwa berdasarkan klasifikasi dari Badan POM itu, obat berbahan alam itu ada 3 kriterianya. Yang pertama itu adalah jamu. Jadi obat yang berbahan dasar alam itu yang pertama kriterianya adalah jamu. Dia dikategorikan jamu ketika satu, dia tergolong obat tradisional yang secara turun-temurun digunakan untuk pengobatan, baik dalam bentuk pil maupun dalam bentuk seduhan. Yang kedua, dibuat berdasarkan resep turun-temurun dan aman sesuai dengan syarat yang ditentukan. Kemudian klaim kesembuhannya itu dibuktikan secara empiris dan memenuhi persyaratan mutu baku. Dan dalam label atau sediaannya, kemasannya itu harus dinyatakan bahwa secara tradisional mengobati, dan sebagainya. Nah, itu tentang jamu. Jadi kalau berdasarkan klasifikasi Badan POM itu, ya pertama kalau jamu, dia golongkan jamu harus memenuhi beberapa yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian obat herbal. Obat herbal terstandar itu yang klasifikasinya itu Badan POM, ini dikeluarkan oleh Badan POM tahun 2004, yaitu berasal dari ekstrak bahan tumbuhan, ekstrak bahan hewan maupun mineral. Kemudian proses pembuatannya itu dilakukan secara kompleks dengan tenaga yang terampil memenuhi persyaratan untuk mengekstrak. Kemudian perlu dilakukan uji praklinik dan pembuktian ilmiah tentang kandungan obat tersebut. Nah, ini obat herbal. Jadi kalau kita temukan di lapangan sana, ini obat herbal, apalagi ada yang terbaru ya, ada obat impor dari negeri Tiongkok untuk COVID-19 yang diimpor oleh DPR RI ya. Saya tidak tahu bagaimana Badan POM mengeluarkan izin itu seperti itu. Apakah ada memang memenuhi prosedur ataukah karena sesuatu dan lain hal sehingga izin itu sangat cepat dikeluarkan obat impor dari negeri Tiongkok Cina ini. Nah, pada dasarnya obat herbal ini ya setidaknya dia memenuhi persyaratan-persyaratan. Jadi kalau kita menemukan di lapangan dari masyarakat bahwa ada, oh ini adalah obat herbal, dan obat herbal, pertanyaannya apakah sudah pernah dilakukan uji praklinis terhadap herbal ini. Yang kedua, apakah memang dia itu diekstrak gitu. Apakah dia memang diekstrak atau tidak. Karena ada pembahasan tersendiri ya tentang ekstrak dari sisi tinjauan mekanisme klinisnya. Tapi intinya kalau ada obat dikatakan sebagai obat ekstrak, obat herbal terstandar, tentunya dia memenuhi persyaratan ekstrak, kemudian tenaga yang ekstrak juga terampil, dan yang paling penting adalah dia memenuhi uji praklinis, seperti itu. Nah, di atasnya lagi, jadi yang pertama itu adalah jamu, tingkatan di atasnya lagi adalah obat herbal terstandar, yang paling terakhir adalah termasuk dalam golongan fitofarmaka. Waktu saya zaman kuliah dulu, ya kembali ke materi farmakologi, salah satu dosen kami juga, saya lupa namanya dokter siapa begitu, pernah mengatakan bahwa jamu itu tergolong racun gitu. Yang paling aman adalah kita mengkonsumsi fitofarmaka. Ya, saya juga bingung pada saat itu karena baru pertama kenal istilah itu, fitofarmaka itu apa. Jadi fitofarmaka itu adalah obat tradisional yang disejajarkan atau bisa dikatakanlah disamakanlah dengan obat kimia sintetik. Karena proses pembuatannya itu telah terstandar, kemudian dilakukan uji klinis kepada manusia dan dosis pada hewan itu diberikan itu dikonversi ke dosis manusia sehingga dia aman. Nah, jadi kalau ada bahan-bahan alam berdasarkan klasifikasi Badan POM itu ada 3. Yang pertama adalah jamu. Apakah dia tergolong jamu? Yang kedua, apakah dia tergolong herbal? Yang berikutnya adalah apakah dia tergolong fitofarmaka. Seperti itu. Nah, yang mana yang paling aman ya tergantung teman-teman bagaimana mengkonsumsinya. Kalau dari tingkatannya, yang pertama itu adalah jamu, yang kemudian di atasnya lagi adalah herbal, yang berikutnya adalah fitofarmaka. Seperti itu. Sayangnya banyak di luar sana menyamakan antara obat dengan sesuatu yang sifatnya gini. Mana yang disebut dengan mencegah, mana yang disebut dengan mengobati. Di video tadi itu
saya rasa cukup bias ya. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa ini ada obat corona. Kalau dia mengatakan adalah obat corona, saya tidak tahu klasifikasinya apa. Apakah dia jamu, herbal, ataukah dia fitofarmaka. Yang kemudian kalau dikatakan obat, dia harusnya menyembuhkan orang yang sudah kena gitu. Jadi yang divonis atau didiagnosa sebagai COVID-19, maka dia sembuh setelah diintervensi dengan menggunakan obat yang diklaim Bapak tadi ini, yang berasal dari Lampung Selatan, yang berani menelan ludah atau menelan mengkonsumsi ludah dari pasien COVID-19. Sehingga obat itu ya dalam pandangan saya, dia itu sifatnya adalah kuratif, bukan pencegahan. Kalau pencegahan ya sifatnya itu adalah ya jangan dikatakan obat lah gitu. Kalau orang bilang obat berarti dia itu menyembuhkan setelah yang sakit kemudian sembuh setelah mengkonsumsi obat itu. Nah, obatnya itu apakah sudah dilakukan uji klinis ataukah paling tidak sudah pernah diuji cobakan lah, dites dulu. Dicobakan kepada orang yang kena penyakit corona. Bukan gejala tapi yang memang sudah diswab atau dites. Seperti itu. Sehingga kita harus bijak mengatakan bahwa bahan tumbuhan alam ini apakah memang betul-betul dia menyembuhkan atau sifatnya mencegah. Saya tidak anti dengan namanya obat alam, tidak. Tapi bagaimana sebenarnya kita memperlakukan obat alam itu. Apakah dia untuk menyembuhkan atau mencegah. Karena di beberapa kasus dilaporkan bahwa ternyata obat herbal juga ada efek sampingnya. Seperti itu. Di Amerika dilaporkan ada seseorang mengkonsumsi suatu tanaman yang diekstrak kemudian dijadikan teh dan dikonsumsi setiap hari selama 2 minggu, dan di minggu terakhir itu kemudian dia masuk rumah sakit karena apa? Karena dia mengkonsumsi obat yang sifatnya menaikkan tekanan darah tinggi, sementara dia ada riwayat tekanan darah tinggi. Nah, seperti itu. Mungkin dia memperlakukan dia sebagai obat, kemudian dia mengekstrak tanpa keahlian tertentu. Seperti itu. Mungkin kunci masalahnya di ekstrak itu tadi. Sehingga kita harus bijak, kita juga harus adil, dan kita tidak bisa serta-merta menyamaratakan semua obat herbal itu aman. Tentunya obat herbal yang seperti apa? Tentunya obat bahan alam yang seperti apa? Apakah kita menyebut dia sebagai jamu? Ataukah kita menyebut dia sebagai obat herbal terstandarisasi? Ataukah kita menyebut dia sebagai fitofarmaka? Kalau kita menyebut fitofarmaka, tentunya harus ada bukti dari Badan POM yang mengatakan bahwa dia memang tergolong sebagai fitofarmaka yang bisa disejajarkan dengan obat kimia sintetis yang lain. Sehingga dia benar-benar bisa mengobati. Bukan klaim sepihak seperti Bapak tadi yang mengatakan kelor, bawang merah, dan sebagainya adalah obat corona. Namun ternyata setelah dijelaskan di rekaman video Lampung TV itu, ternyata dia sifatnya mencegah. Dia mencegah corona seperti itu, dan belum ada bukti yang bisa ditunjukkan bahwa apa yang disebutkan tadi itu bisa mengobati penyakit corona. Ya, saya kira kita harus cukup bijak untuk menilai itu. Oke, saya Mas Dayeng Irwan. Semoga sharingnya bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menaikkan ibadah puasa.